damkar untuk melakukan operasi pemadam. Jadi awalnya kita mendapat informasi lebih kurang jam 22.55 atau jam 10 atau mendekati jam 11 malam. Ketika itu dapat informasi kita luncurkan sekitar 2 unit. Setelah api dari kejauhan kelihatan, kita tambah lagi armada, termasuk pos 1, pos 2 yang ada di Embacang dan Padang Selatan, dan kita cover sekitar 5 unit. Melihat rumah yang padat sehingga tidak merembet ke tempat yang lain. Alhamdulillah untuk daerah ini cukup sangat padat, material terbuat dari kayu kebanyakan, dapat kita antisipasi. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, cuma korban antar benda. Dan untuk penyidikan kita serahkan kepada pihak kepolisian sehingga penyebab atau kemananya kita serahkan ke Polsek. Yang terbakar berapa unit rumah? Yang terbakar rumah dengan nama Oskarda dan Randy, terus Kulai, buruh pekerjaan, ada yang jualan. Jadi rumah ini berangkai. Jadi dia ada 3 kakak, 3 keluarga, dan 3 rumahnya. Ya, 3 rumah, tapi berdempetan. Ini semuanya kena, ada yang sedang, ada yang menengah, dan ada yang berat. Ya. Rumah semi permanen atau apa ini? Bagian ada juga semi permanen. Kendala pada dasar? Kendala kita serahkan seperti apa yang saya sampaikan, kita serahkan kepada pihak yang penyidik atau ini kepolisian. Untuk nilai kerugian bagaimana? Kerugian sementara kita taksir ini karena rumah kayu ini lebih kurang 200 juta ketiga-tiga ini. Ini belum tentu lagi, barangnya masih di dalam banyak, tapi biarlah nanti penyidik yang meluruskan ini. Ada kendala pada saat Jalan ini agak susah, tambah masyarakat ramai ini. Kita mengimbau ya, untuk musim kemarau ini yang menyebabkan misalnya risiko bahaya kebakaran, jauhkan itu benda-benda. Apabila bepergian atau usaha, cabut semuanya yang berhubungan dengan listrik atau alat pendek. dugaan sementara apa? Tadi kalau di lokasi kita lihat untuk listrik masih hidup, dan kita kontak PLN untuk mematikan trafonya supaya jangan merembet ke tempat yang lain. Jadi untuk sementara kita asumsi ini bisa jadi alat pendek. Kita tahap ini kita akan melakukan penyelidikan. Ya, kita syukur alhamdulillah kejadian jam 22.50 kita ketahui, langsung kita koordinasi dengan damkar itu dari informasi dari masyarakat. Alhamdulillah jam 23.10 atau 15 tadi api sudah dipadamkan. Mungkin kalau untuk apa sebabnya kita lakukan penyelidikan dan penyelidikan setelah ini.